Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 876. Munculnya Stephen Lin adalah kecelakaan bagi semua orang di atap, tidak ada yang mengira dia akan muncul di sini, apalagi apa yang akan dia lakukan. Tuan, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Tolong jangan mempengaruhi pekerjaan negosiator kami, kata seorang polisi dengan serius. Tepat ketika suara polisi itu jatuh, View. Stephen Lin menghilang di mata semua orang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah datang ke sisi Cutian. Begitu ekspresi terkejut muncul di wajah Cutian, tangan Stephen Lin sudah meraih tangannya yang memegang pisau. Saat berikutnya, Cutian melompat ke udara, melompat beberapa meter jauhnya, dan jatuh dengan keras di antara beberapa polisi. Setelah itu, Stephen Lin merangkul pinggang Ye San yang genting dan berkata, "Kamu aman." Petik 2. Banyak tanda tanya muncul di benak semua orang yang hadir. Namun, kecepatan reaksi polisi sangat cepat. Setelah Cutian mendarat, mereka bergegas maju dan mengendalikan Cutian sepenuhnya. Tuan Lin. Ye San memandang Stephen Lin. Setiap gadis memiliki fantasi diselamatkan oleh seorang pahlawan, dan Ye San juga sama. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa fantasinya akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Miliknya bukan seorang pahlawan, tetapi bos yang menghabiskan lebih dari 10.000 yuan untuk menemukannya minum bersamanya beberapa malam yang lalu. Ini sangat mirip dengan kalimat, orang yang menunggang kuda putih belum tentu seorang pangeran, tetapi mungkin juga menjadi tangseng, dan sang putri mungkin tidak berada di kastil, tetapi harus ada di dalam kotak KTV. Mungkin bukan pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, tapi bosnya. Kita bertemu lagi. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Kamu harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dulu, kata Stephen Lin, berjalan dari sisi atap ke tengah atap bersama Ye San dalam pelukannya. Saya harus mengatakan bahwa pinggang Ye San sangat ramping, mungkin karena dia menari di sekolah dasar. Inilah yang dikatakan Ye San ketika Stephen Lin minum dengan Ye San sebelumnya. Beberapa polisi mengelilinginya, dan Stephen Lin mengeluarkan ide Raja Naganya. Ketika semua orang melihatnya, wajah mereka berubah. Jadi kamu Stephen Lin Longwang. Seseorang berkata dengan bersemangat. Lin Longwang. Ye San tertegun sejenak ketika dia mendengar nama ini, dan kemudian berpikir bahwa teman sekelasnya sepertinya telah mengatakan beberapa waktu lalu bahwa ada seorang Raja Naga muda bernama Lin dari klan Naga. Hanya saja Ye San tidak mengambil hati kata-kata ini pada saat itu, apalagi memeriksa identitas pihak lain, karena dibandingkan dengan seorang mahasiswa seperti dia, Raja Naga adalah dua dunia. Mustahil bagi Ye San untuk menghubungkan orang di depannya yang telah menghabiskan lebih dari 10.000 yuan untuk menemukannya minum bersamanya dengan Raja Naga yang menyendiri. Raja Naga, apakah kamu juga minum anggur bunga? Leher Sandera terluka. Bawa ke rumah sakit. Aku pergi dulu, kata Stephen Lin, melambai ke semua orang, lalu berjalan ke tangga, dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata. Gadis kecil, kamu sangat beruntung telah bertemu Lin Longwang, kata seorang polisi. Dia, apakah dia benar-benar Raja Naga? Ye San tergagap dan bertanya. Dia bukan hanya Raja Naga, tetapi juga salah satu dari 10 dewa perang. Dia juga kepala keluarga Lin dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Dia adalah orang yang memiliki kekuatan besar. Aku tidak berharap untuk muncul di sini hari ini, kata seorang polisi. Tanda tanya. Ye San benar-benar bingung dengan begitu banyak gelar, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan cukup beruntung untuk minum dengan orang yang begitu mengagumkan. Di lantai bawah, para penonton bersorak ketika mereka melihat Ye San diselamatkan. Wanita tua yang mengikuti berita di lantai atas juga menghela nafas lega. Untungnya, Stephen Lin mengambil gambar,
jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Stephen Lin turun dari lantai atas, lalu berjalan keluar gedung. Ada tepuk tangan meriah dan sorak-sorai di tempat kejadian. Untungnya Stephen Lin memakai kacamata hitamnya terlebih dahulu, kalau tidak banyak orang akan mengenalinya. Melalui kerumunan, Stephen Lin berjalan ke sisi wanita tua itu. "Terima kasih telah menyelamatkan Ye-san," kata wanita tua itu dengan rasa terima kasih. "Hal-hal kecil," Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, "adalah tanggung jawab setiap anggota klan naga untuk memberantas kekerasan." Petik 2. Itu hanya tanggung jawab sejumlah kecil anggota klan naga. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Karena kamu membantuku, bajingan tua itu, aku akan menghubunginya nanti." Sebutkan atau tidak, tentu saja, jika Anda benar-benar dapat melakukannya karena saya maafkan Lao Chen hanya untuk satu hal, yang juga merupakan pahala bagi saya, nenek, saya selalu percaya bahwa orang akan selalu melakukan kesalahan, dan waktu adalah yang terbesar hukuman bagi mereka yang melakukan kesalahan. Lao Chen sudah sangat tua dan masih ingin berdoa pengampunanmu menunjukkan bahwa dia bersalah padamu selama ini. Stephen Lin berkata dengan serius, "Bersalah. Saya telah tinggal di ibu kota kekaisaran selama beberapa dekade. Apakah Anda pikir saya belum pernah mendengar tentang hal-hal baik yang telah dia lakukan selama beberapa dekade ini?" Kata wanita tua itu dengan nada menghina. Mungkin itu hanya cara hidup yang tidak pantas," kata Stephen Lin dengan canggung. "Jangan membicarakannya." Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Aku akan menemui Ye-san, dan kamu tidak terlibat dengan bajingan tua itu dan urusanku. Jangan biarkan aku memiliki kesan buruk tentangmu karena dia." Petik 2. Setelah selesai berbicara, wanita tua itu mengangkat tangannya dan menepuk lengan Stephen Lin, lalu berjalan menuju Ye-san yang sudah turun. Stephen Lin tersenyum, masuk ke mobil, menyalakan mobil dan pergi. Bagi Stephen Lin, apa yang terjadi hari ini agak dramatis, tetapi pada akhirnya itu adalah masalah sepele. Dia bahkan tidak ingin mendapatkan rasa terima kasih Ye-san, karena dia telah menyelamatkan terlalu banyak orang. Bagi saya, itu hanya masalah kenyamanan, meskipun itu menyelamatkan hidup seseorang. Ketika dia datang ke tempat dia membuat janji dengan Chen Pingan, Stephen Lin bertemu dengan Chen Pingan, yang memiliki beberapa persahabatan. "Ada apa?" Melihat Stephen Lin, Chen Ping bertanya dengan cepat. Pria itu telah diselamatkan, dan lelaki tua itu berkata bahwa dia akan menghubungi Anda nanti. Mengenai apakah dia dapat memaafkan Anda, itu tergantung pada keberuntungan Anda, kata Stephen Lin. "Itu bagus, setidaknya ini peningkatan." Chen Pingan mengangguk puas, dan kemudian berkata kepada Stephen Lin, "Aku masih ingin berterima kasih, meskipun aku tidak berhasil." Petik 2. Sama-sama. "Di mana kamu selanjutnya, Pak Tua?" "Haruskah saya mengirim Anda?" tanya Stephen Lin. "Pergi ke gerbang utara Akademi Film, ada teman yang menungguku," kata Chen Pingan. Stephen Lin mengangguk, dan mengantar Chen Pingan ke gerbang utara Akademi Film. Tidak lama kemudian, Stephen Lin datang ke gerbang utara, lalu memarkir mobil di samping seorang wanita cantik. Chen Ping keluar dari mobil, mengobrol dengan si cantik dan pergi dengan gembira. Melihat pemandangan ini, Stephen Lin merasa bahwa jika bajingan memiliki peringkat yang sama dengan prajurit, Chen Pingan pasti akan menjadi bajingan di tingkat dewa perang 10 besar. Namun, Stephen Lin tidak menyukai Chen Pingan. Bajingan ini sangat jelas, orang seperti itu setidaknya lebih baik daripada beberapa orang munafik. Stephen Lin juga tidak iri padanya. Dalam kondisinya sendiri, dia bisa 100 kali lebih baik dari Chen Pingan, tapi bukan itu yang dia kejar. Baginya, perasaan terletak pada ketulusan dan dedikasi. Yang lain menganggapnya sebagai jika dia satu-satunya, maka secara alami dia akan menganggap pihak lain sebagai satu-satunya. Stephen Lin mengemudikan mobil ke jalan raya, mengamati bayang-bayang pepohonan yang lewat di belakang satu persatu saat angin bertiup.
Ke dalam malam, Stephen Lin datang sendirian ke sebuah hotel di ibu kota kekaisaran dan bertemu dengan Joey dan Huang Tingjun. Keduanya langsung cocok, dan mereka telah bermain di ibu kota selama beberapa hari, dan Joey akan kembali ke China besok, jadi dia secara khusus menyiapkan meja untuk Stephen Lin dan Huang Tingjun. Mungkin butuh waktu lama untuk kembali ke China kali ini. Ayah saya berencana menyerahkan salah satu perusahaannya kepada saya untuk melatih kemampuan saya, sehingga saya bisa menggantikannya di masa depan, kata Joey. Di usiamu, kamu benar-benar harus melakukan sesuatu, jangan seperti beberapa orang, ada klub malam selain klub malam, kata Stephen Lin. Apakah ini berbicara tentang saya? Huang Tingjun melirik Stephen Lin dan berkata, Stephen, apakah menurut Anda saya hanya bermain-main selama ini? Kata Stephen, kamu tidak mengerti. Saya telah mencari pasangan yang 100% cocok dengan saya selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya saya menemukannya. Kata Huang Tingjun, menatap Joey, dan Joey juga melihat Huang Tingjun. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Stephen Lin merinding di sekujur tubuhnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, kalian tidak akan terlibat, kan? Kami ingin bermitra untuk membuka klub malam di kota Siahai. Klub malam paling mewah di seluruh kerajaan naga. Hah? Stephen Lin tercengang, dan bertanya, kalian berdua 100% cocok, hanya untuk membuka klub malam bersama. Tentu saja. Menurutmu itu apa yang kamu lakukan? Tanya Huang Tingjun, kupikir itu juga klub malam. Stephen Lin menggerakkan bibirnya karena malu. Joey mengatakan bahwa perusahaan yang ingin diberikan ayahnya adalah perusahaan pialang, yang memiliki banyak model cantik dan sebagainya. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi ke Eropa untuk memilih orang. Dengan visi saya selama bertahun-tahun, saya pasti dapat memilih keluar sekelompok gadis berkualitas tinggi pasti akan populer ketika mereka dikirim ke tempat kami. Huang Tingjun berkata dengan sungguh-sungguh. Pasti akan panas. Joey mengepalkan tinjunya dan berkata, ayahmu ingin melatihmu, jadi dia membiarkanmu pergi ke perusahaan pialang. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Menurutnya, ayah Joey pasti orang yang sangat berkuasa. Jika Joey ingin berlatih, dia harus mengatur keuangan bagaimana dengan perusahaan, apa yang bisa dilakukan perusahaan pialang. Perusahaan pialang hanya bagian dari perusahaan. Perusahaan juga melibatkan banyak aspek lain, tapi saya tidak begitu jelas detailnya, kata Joey. Siapa namamu? Stephen Lin bertanya. Tampaknya disebut grup Huang Ying, kata Joey. Emperor Group. Stephen Lin tidak bisa menahan alisnya, dan berkata, dengan satu tangan, bintang baris pertama dunia Rihanna, Master, dan perusahaan hiburan terbesar di Eropa, Huang Ying Group, grup rock dan grup kuning paling populer. Kurasa begitu, kata Joey tanpa komitmen. Lalu kamu, seorang pria gemuk, berencana untuk memilih seorang gadis dari grup Huang Ying untuk duduk di klub malammu. Stephen Lin bertanya pada Huang Tingjun. Ya, bukan. Tanya Huang Tingjun. Kamu benar-benar wolong dan fengcu. Stephen Lin memandang Qiaoyi dan Huang Tingjun, dan tidak bisa menahan nafas. Bab 877. Huang Ying Group adalah perusahaan hiburan top di Eropa, terlibat dalam semua industri hiburan. Setiap tahun, berapa banyak wanita cantik dan pria tampan yang masuk ke perusahaan itu, dan di antara mereka akan ada raja dan ratu masa depan. Tempat seperti itu akan digunakan sebagai tempat lahir wanita yang duduk di atas panggung, hanya Joey dan Huang Tingjun yang bisa memikirkannya. Namun setelah dipikir-pikir, berapa banyak selebritas yang harus ikut serta dalam permainan wine para investor dan produsen untuk mendapatkan posisi, apa bedanya dengan wine pendamping? Zizi kecil, apakah kamu tahu mengapa aku menyukaimu? Joey bertanya sambil memeluk Stephen Lin setelah minum terlalu banyak. Bagaimana aku tahu kamu menyukaiku? Apakah kamu suka laki-laki? Stephen Lin bertanya dengan mata menyipit setelah banyak minum.
Yang aku suka darimu adalah kamu tidak pernah menanyakan apapun yang mungkin membuatku malu, seperti beberapa hari terakhir ini, kamu tidak pernah bertanya tentang keluarga di belakangku dari awal sampai akhir, yang membuatku sangat bahagia. Kata Yoyi, apa gunanya bertanya? Saya adalah kepala keluarga Lin dengan kekayaan bersih lebih dari 100 miliar. Tidak peduli seberapa mampu Anda, itu cukup bernilai lebih dari saya, bukan? Stephen Lin tertawa. Itu benar-benar tidak cukup, kata Joey diam-diam di dalam hatinya, tapi dia mengiyakan lagi dan lagi. Ketika saya berteman, saya tidak pernah melihat identitas dan latar belakang Anda. Mungkin identitas Anda sangat kuat, tetapi bagi saya Anda adalah seorang idiot kecil yang hampir dibunuh oleh seseorang saat itu. Stephen Lin tertawa. Hahaha, kamu benar. Joey tertawa, mengambil anggurnya, dan mulai berhubungan seks dengan Stephen Lin. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan keesokan harinya, Joey dan Hideshi Yoshino meninggalkan ibu kota kekaisaran dengan pesawat pribadi, dan Huang Tingjun juga kembali ke kota Xiahai dengan pesawat. Karir kedua pria ini baru saja dimulai, dan tidak ada yang tahu apa yang akan mereka alami di masa depan. Stephen Lin tidak berencana untuk pergi bekerja hari ini, tetapi ketika dia tertidur pada pukul 8, dia dibangunkan oleh panggilan telepon dari Li Xiaobing, mengatakan bahwa kantor pusat akan mengadakan pertemuan penting. Beberapa orang, semua pejabat tinggi yang bisa dihubungi telah tiba, kecuali Stephen Lin. Stephen Lin dengan enggan bangun, mandi, dan bergegas ke markas klan naga. Ketika dia datang ke markas, Stephen Lin melihat banyak orang, seperti Li Xiaobing, Wu Yuhuo, Zhao Zhengnan, dan Zhao Jianlin yang baru saja mengambil alih posisi tersebut. Baiklah, dilihat dari kejadiannya, sesuatu yang besar seharusnya terjadi hari ini. Stephen Lin berencana mencari tempat duduk, tetapi Li Xiaobing menunjuk ke mimbar di depan dan berkata, kursi Anda ada di sana. Petik 2. Stephen Lin menoleh dan menemukan bahwa memang ada meja di mimbar, ada sebuah tanda dengan tulisan, Raja Naga Kehormatan. Stephen Lin menggaruk kepalanya, dia tidak menyangka bahwa dia, Raja Naga Kehormatan, bisa duduk di antara banyak Raja Naga. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke mimbar, tetapi berlari untuk mengobrol dengan Wu Yuhuo dan yang lainnya. Dapat dilihat bahwa selain Zhao Jianlin, Direktur Departemen Kelima Rahasia saat ini sedikit bersalah ketika mereka melihat Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum, tidak menganggapnya serius, dan berlari untuk mengobrol sebentar dengan Zhao Jianlin. Pada saat ini, Tuan Jiang dan yang lainnya juga masuk dari pintu. Melihat mereka, Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Jianlin, lalu berjalan ke mimbar dan duduk di kursinya. Setelah Tuan Jiang dan yang lainnya memasuki ruang pertemuan, mereka tidak menyapa orang-orang seperti Stephen Lin, tetapi langsung pergi ke mimbar dan duduk. Setelah itu, beberapa Raja Naga juga datang satu demi satu. Zhao Tuntian berjalan ke sisi Stephen Lin dan melihat, dan menemukan bahwa kursinya tidak di sebelah Stephen Lin, tetapi dia tidak peduli, dan duduk di sebelah Stephen Lin. Belakangan, Raja Zilong tidak kesal ketika melihat kursinya diambil, dan berjalan ke samping dengan papan namanya sendiri, dan menukarnya dengan papan nama Zhao Tuntian. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi kemarin, kamu benar-benar bisa bertemu apa saja, kamu benar-benar menyelamatkan kecantikan. Kata Zhao Tuntian. Aku bukan pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, aku bos yang menyelamatkan kecantikan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Bos. Zhao Tuntian sedikit bingung, tetapi dia tidak fokus pada hal ini, jadi dia tidak menyelidikinya. Saya mendengar dari Old Chen bahwa karena siswa yang Anda selamatkan adalah kekasih teman lamanya, jadi sekarang teman lamanya telah menyatakan maaf kepadanya sampai batas tertentu. Meskipun dia belum sepenuhnya memaafkannya, tentu saja itu bagus. Jika Lao Chen pergi di masa depan, dia akan dapat beristirahat dengan tenang, kata Zhao Tuntian. Kamu tidak bisa mengutuk seseorang untuk mati, kan?
Stephen Lin memandang Zhao Tuntian dengan ekspresi aneh dan bertanya, "Untuk apa aku mengutuknya?" "Chen tua tidak berumur panjang," kata Zhao Tuntian. "Tidak lama untuk hidup, kenapa?" Stephen Lin bertanya dengan heran. Keluarga Chen memiliki penyakit keturunan yang aneh, yang terjadi antara usia 70 dan 80 tahun, dan pada dasarnya meninggal dalam waktu 3-5 bulan setelah serangan itu, jadi tidak ada seorang pun di keluarga Chen yang berusia lebih dari 80 tahun. Masih hidup, dan Lao Chen berusia 79 tahun ini, meskipun dia tidak sakit, dia mungkin akan segera sembuh, kata Zhao Tuntian. "Apakah ada penyakit seperti itu?" Stephen Lin bertanya dengan heran. "Ya, itu adalah penyakit genetik, dan sampai sekarang belum ada obatnya. Namun, orang hidup sampai lebih dari 70 tahun, jadi penyakit ini tidak berpengaruh pada orang muda di keluarganya, tetapi pada akhirnya itu adalah semua karena dia meninggal karena sakit, jadi masih agak sedih." Zhao Tuntian menghela nafas. Tidak heran lelaki tua itu sangat pandai mengatur waktu. Ternyata dia tidak punya cukup waktu. Stephen Lin tiba-tiba menyadari bahwa dia selalu berpikir bahwa Chen Pingan adalah seorang patriark bajingan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia waktu hanya bisa sampai 79 tahun. Dengan waktu yang terbatas, tentu saja dia tidak bisa membuang waktu, itu sebabnya dia masih meminta maaf dari teman lamanya dengan satu kaki, dan naik ke tempat tidur dengan teman barunya dengan lanjut. Karena hubungan ini, keluarga Chen pada umumnya penuh kasih sayang dan suka bersenang-senang pada waktunya, kata Zhao Tuntian. Tapi hal semacam ini yang mengetahui batas atas rentang hidup Anda benar-benar tidak nyaman, kata Stephen Lin. Lalu apa yang bisa dilakukan? Tetapi Chen tua sangat teliti. Mungkin di usianya, dia telah melihat segalanya, dan dia tidak akan begitu takut mati. Hanya pada titik tertentu seseorang dapat memiliki waktu itu. "Kami belum tiba, jadi kami tidak mengerti apa yang kami pikirkan," kata Zhao Tuntian. Stephen Lin mengangguk, merasa sedikit lebih menyesal tentang apa yang terjadi pada Chen Pingan. Tidak lama kemudian, semua orang di ruang pertemuan hadir. Semua Raja Naga, serta Tuan Chen, Tuan Jiang, dan Tuan Sun, semuanya hadir. Meeting hari ini dipimpin oleh Mersun. Setelah sambutan sederhana, Mersun langsung memasuki fokus pertemuan. Karena Zhou Kai, mantan Direktur Departemen Intelijen dan Informasi, sedang diselidiki karena pelanggaran disiplin yang serius, posisi Direktur Departemen Intelijen dan Informasi menjadi kosong. Setelah penelitian organisasi, diputuskan untuk menunjuk Wang Yuyi, Wakil Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, sebagai Direktur Informasi Intelijen baru dari departemen tersebut. Penatua Sun berkata, Wang Yuyi sebagai Kepala Departemen Intelijen dan Informasi. Berita ini tidak hanya mengejutkan penonton, bahkan Stephen Lin pun terkejut. Wang Yuyi dianggap sebagai orang yang cakap, dan dia telah tinggal di markas selama bertahun-tahun. Dari segi kualifikasi, dia pasti cukup untuk menjadi Direktur Departemen Intelijen dan Informasi. Namun, Departemen Intelijen dan Informasi adalah salah satunya. 5 Departemen Rahasia. Dulu milik faksi Zhou Wutong, sekarang Zhou Wutong untuk sementara mundur dari panggung, lalu bagaimanapun juga, Jiang Zifeng dan Sun Haiseng akan mengambil posisi. Bagaimana mungkin giliran Wang Yuyi? Stephen Lin melirik Jiang Zifeng dan yang lainnya, dan menemukan bahwa wajah mereka sangat tenang. Mungkinkah untuk keseimbangan? Stephen Lin mengerutkan kening. Sekarang 4 tetua di komando tertinggi telah menjadi 3 tetua, dan setiap lelaki tua memiliki faksi sendiri, dan posisi Direktur Departemen Intelijen dan Informasi tidak penting bagi ketiga ini. Siapapun yang Anda pilih pasti akan mempengaruhi keseimbangan di antara ketiganya. Pada saat ini, orang terakhir yang tidak memiliki latar belakang dan cukup mampu untuk menjadi Direktur Departemen Informasi Intelijen tidak akan merusak keseimbangan di antara ketiganya, setidaknya dalam waktu singkat. Stephen Lin berpendapat bahwa ini harus menjadi alasannya, karena Departemen Hubungan Masyarakat, termasuk dia,
adalah satu-satunya aliran bersih di seluruh markas klan naga yang tidak melibatkan faksi manapun. Ini jelas merupakan cara teraman untuk menyeimbangkan transisi dengan orang-orang dari Departemen Hubungan Masyarakat ya. Setelah mereka bertiga membahas rencana distribusi listrik yang tepat, kemungkinan Wang Yuyi akan dicopot. Wang Yuyi tidak hadir dalam pertemuan kali ini, bahkan mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah ditunjuk sebagai Direktur Departemen Informasi Intelijen. Pemindahan personel klan naga sangat sederhana. Selama beberapa pejabat tinggi membuat keputusan, mereka tidak perlu peduli dengan pendapat orang-orang di bawah. Bahkan Stephen Lin, bos langsung Wang Yuyi, belum menerima pemberitahuan sebelumnya. Penunjukan akan dilaksanakan sejak tanggal pengumuman. Dokumen yang relevan akan dikirimkan ke Wang Yuyi setelah pertemuan. Selanjutnya, kami akan mengumumkan masalah lain. Sun Haiseng melirik semua yang hadir dan berkata, karena Zhou Wutong mengambil menyalahkan dan mengundurkan diri. Ada lowongan di posisi Lao Zhou, dan melalui keputusan manajemen atas, Guo Xiao ditunjuk sebagai pembuat keputusan tertinggi dari klan naga untuk menggantikan posisi Zhou Wutong. Petik 2. Kata-kata Sun Haiseng meledak di antara orang-orang yang hadir seperti telur goreng. Bukankah Tuan Guo menjadi sayuran? Bagaimana dia masih bisa memasuki level pengambilan keputusan teratas dari klan naga? Mungkinkah Tuan Guo sudah sembuh? Hati setiap orang penuh dengan keraguan. Pada saat ini, pintu ruang konferensi didorong terbuka. Tuan Guo masuk dari pintu sambil bersandar pada kruk. Melihat Tuan Guo, banyak orang yang tergabung dalam faksi Tuan Guo mau tidak mau berdiri dan menatap Tuan Guo dengan penuh semangat. Sebelum pertemuan hari ini, mereka belum mendengar berita tentang kembalinya Guo Laohui. Berita itu datang begitu tiba-tiba sehingga semua orang lengah. Kulit Old Guo sangat bagus, dan dia berjalan ke kursi berbicara di mimbar selangkah demi selangkah. Hai semuanya, lama tidak bertemu, kata Tuan Guo sambil tersenyum. Halo, Tuan Guo. Halo, pemimpin. Semua orang berteriak. Tuan Guo mengangkat tangannya dan menekan, memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti berbicara. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ribuan kata, hanya tersisa satu kalimat. Guo Lao berkata dengan enteng, aku kembali. Petik 2. Bab 878. Kembalinya Tuan Guo telah membawa perubahan besar dalam struktur kekuatan lapisan pembuat keputusan teratas dari klan naga. Stephen Lin tidak terkejut seperti semua orang karena dia mendapat angin lebih awal. Namun, dia masih merasa sedikit emosional. Tuan Guo telah lama berada jauh dari level pengambilan keputusan teratas, dan dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia kembali lagi, lawan lamanya Zhou Wutong yang menggantikannya. Terima kasih, sobat. Stephen Lin diam-diam menghela nafas. Tuan Guo bisa kembali. Dia bisa dikatakan paling banyak berkontribusi. Jika dia tidak merancang Zhou Wutong, maka Tuan Guo tidak akan bisa kembali ke tingkat pengambilan keputusan tertinggi bahkan jika tubuhnya pulih. Tentu saja, Stephen Lin adalah orang yang melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama, jadi dia tidak bermaksud memberitahu Tuan Guo tentang masalah ini. Tuan Guo mengundurkan diri setelah mengucapkan beberapa kata, dan kemudian pertemuan itu berakhir. 4 tetua dan 5 Raja Naga tetap tinggal untuk pertemuan itu, tetapi Stephen Lin, Raja Naga Kehormatan, tidak menyatakan minat pada pertemuan itu, jadi dia maju selangkah. Kembali ke kantor hubungan masyarakat, Stephen Lin memanggil Wang Yuyi di depannya. Apakah Anda tahu tentang pengangkatan dan pemecatan Anda di organisasi? Stephen Lin bertanya. Dimengerti. Wang Yuyi mengangguk. Wajahnya tidak sedih atau bahagia, seolah pengangkatan dan pemecatan personel itu tidak ada hubungannya dengan dia. Mulai sekarang, kamu dan aku akan menjadi pejabat di level yang sama, kata Stephen Lin. Ya. Wang Yuyi mengangguk, masih terlihat tidak sedih atau bahagia. Kalau begitu pergi dan bersihkan. Atasan meminta Anda untuk melapor ke Departemen Intelijen dan Informasi sesegera mungkin dan mengambil alih pekerjaan yang relevan. Di masa mendatang,
departemen kami akan meminta informasi dari Anda. Anda dapat banyak membantu. Stephen Lin tertawa. Pasti, Wang Yui berkata, berbalik dan pergi. Di pintu masuk lorong, Wang Yui menoleh untuk melihat Stephen Lin dan berkata, merupakan suatu kehormatan untuk bekerja di bawahmu. Petik 2. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu tersenyum, ini adalah kehormatan bersama kita, ingatlah untuk undang semua orang untuk makan nanti. Makan. Petik 2. Oke. Wang Yui mengangguk, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Ada semburan sorakan di luar pintu, mungkin semua orang tahu berita promosi Wang Yui. Tidak lama kemudian, Min Ninger membuka pintu dan masuk. Bos, Lao Wang akan menjadi Direktur Departemen Intelijen dan Informasi, dan sekarang Departemen Hubungan Masyarakat kita akan sangat berbeda. Min Ninger berkata dengan penuh semangat. Apa bedanya? Stephen Lin bertanya. Pasti berbeda. Pikirkanlah. Direktur Departemen Intelijen dan Informasi adalah milik kita, jadi Departemen Hubungan Masyarakat kita harus berbeda dari departemen lain. Saya pikir Departemen Rahasia kelima akan diubah menjadi Departemen Rahasia keenam. Sudah. Petik 2 tanda seru petik 2. Kata Min Ninger. Itu benar, jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Stephen Lin tersenyum. Ya. Min Ninger mengangguk, lalu memiringkan kepalanya untuk melihat Stephen Lin dan berkata, Bos, menurutku kenapa? Kamu tampak sedikit bersemangat. Direktur, saya sangat senang ada apa, Ninger, datang ke sini dan bantu saya memijat punggung saya, kata Stephen Lin. Oh, Min Ninger mengangguk, berjalan di belakang Stephen Lin dan menekan punggung Stephen Lin. Ninger, kita sudah saling kenal selama beberapa bulan, kan? Stephen Lin bertanya. Ya, sudah lama sekali, kata Min Ninger. Penampilan saya dalam beberapa bulan terakhir seharusnya cukup bagus, bukan? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Ya, tentu saja, sangat mungkin. Dengan kinerja Anda yang luar biasa, Departemen Hubungan Masyarakat kami sekarang berdiri tegak di mana-mana. Tidak ada yang berani meremehkan kami, kata Min Ninger. Kalau begitu aku memenuhi syarat sebagai direktur, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ya, Min Ninger mengangguk berulang kali, dan berkata, kamu tidak hanya memenuhi syarat, kamu cukup berkualitas, sangat berkualitas. Petik 2. Itu bagus. Stephen Lin tersenyum, menutup matanya dan berkata, masukkan lebih keras. Petik 2. Sambil menekan Stephen Lin dengan keras, Min Ninger mengernyit ke arah Stephen Lin. Untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Saat ini, telepon di meja Stephen Lin berdering. Stephen Lin membuka matanya dan mengangkat telepon. Beberapa detik kemudian, Stephen Lin meletakkan telepon, berdiri dan berkata kepada Min Ninger, Oke, Ninger, saya pergi, saya akan bertemu nanti. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin berjalan keluar pintu. Bos, ada apa denganmu? Min Ninger dengan cepat menyusul Stephen Lin dan bertanya dengan gugup. Kamu akan segera mengetahuinya. Tunggu saja, kata Stephen Lin. Min Ninger berhenti di jalurnya, melihat Stephen Lin menjauh, seluruh keberadaannya dalam keadaan bingung. Beberapa menit kemudian, keputusan pengangkatan dan pemberhentian personel datang dari komando tertinggi. Stephen Lin, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi setelah berdiskusi dalam organisasi, dia memutuskan untuk mencopot Stephen Lin dari jabatan Direktur Departemen Hubungan Masyarakat. Begitu berita ini keluar, seluruh markas klan naga terkejut. Karena Wang Yui dipromosikan menjadi Direktur Departemen Intelijen dan Informasi, semua orang mengira Stephen Lin akan lepas landas, tetapi tanpa diduga, Stephen Lin diberhentikan sebelum lepas landas. Apakah benar-benar ada hal yang lebih penting untuk dilakukan? Di dalam kantor humas, setiap orang yang baru saja mendapat berita meletakkan pekerjaan mereka. Ada ekspresi tidak percaya di wajah semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa? Min Ninger duduk di kursinya dan bertanya dengan bingung.
Tidak ada yang menjawab pertanyaan Min Ninger, karena semua orang sama bingungnya dengan dia. Saat ini, Wang Yuyi, yang sudah mengemasi barang-barangnya, keluar dari kantornya. Wang tua, kamu yang tertua di departemen kami, apakah kamu tahu mengapa ini terjadi? Tanya Min Ninger. Wang Yuyi sudah berencana untuk pergi, tetapi setelah mendengar kata-kata Min Ninger, dia berhenti dan berkata setelah hening sejenak, organisasi telah menjelaskan dengan sangat jelas, ada hal-hal yang lebih penting yang perlu dilakukan Direktur Lin. Jika itu masalahnya, maka bos dapat menghentikan pekerjaannya, bisakah kita menyerahkan hal-hal lain kepada kita? Kata Min Ninger. Wang Yuyi menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung meninggalkan Departemen Hubungan Masyarakat, meninggalkan sekelompok besar orang yang bingung. Pada saat yang sama, di kantor Tuan Guo, Zimin, alasan utama untuk memberhentikanmu kali ini adalah karena kamu sudah menjadi Raja Naga Kehormatan. Jika kamu diminta untuk menduduki jabatan Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, status yang tidak setara dari kedua posisi tersebut akan dengan mudah menimbulkan masalah besar. Ketidaknyamanan pada pekerjaan. Jadi setelah keputusan bulat semua orang, Anda hanya dapat dikeluarkan dari jabatan Direktur Departemen Hubungan Masyarakat dengan status rendah, kata Guo Lao. Alasan utamanya adalah semua orang takut padaku, kan? Stephen Lin tertawa. Ada juga faktor kecil dalam aspek ini. Tuan Guo tersenyum dan berkata, baru lebih dari 2 bulan sejak Anda memasuki Departemen Hubungan Masyarakat, dan selama periode ini Anda sendiri telah menyinggung 5 departemen rahasia. Selain itu, masih ada 2 direktur dari Divisi Rahasia 5, dan bahkan Zhou Wutong hanya bisa disalahkan dan mengundurkan diri. Beberapa orang di seluruh Divisi Rahasia 5 dan bahkan markas besar klan naga sedang panik, jadi jika Anda diganti, semua orang bisa menjadi lebih baik. Bekerjalah dengan tenang. Apa maksudmu? Stephen Lin bertanya. Ya. Tuan Guo mengangguk dan berkata, Wang Yuyi adalah laki-laki Anda, dan dia langsung dipromosikan ke posisi Direktur Departemen Informasi Intelijen. Ini adalah kompensasi Anda. Tidak tahu dalam situasi saya saat ini, semua orang takut ketika mereka melihat saya, karena mereka masih menyandang gelar Raja Naga Kehormatan, sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Hasil terbaik adalah melepaskan saya dan membiarkan saya menjadi Raja Naga Kehormatan dengan ketenangan pikiran, kata Stephen Lin. Ini bukan hal yang buruk. Kamu telah menyinggung terlalu banyak orang. Setelah melakukan ini, setiap orang dapat memperoleh kenyamanan di hati mereka, dan kamu dapat menghindari menjadi sasaran semua orang, kata Guo Lao. Ya, Stephen Lin mengangguk. Sejujurnya, selama Anda berkuasa, klan naga sebenarnya telah mengalami banyak perubahan. Beberapa insiden kemarahan publik telah menyebabkan para pemimpin puncak klan naga merenungkan beberapa perilaku mereka. Sekarang saya kembali ke pusat kekuatan lagi. Mungkin aku bisa membuat mereka membuat perubahan yang lebih besar, kata Guo Lao. Apakah ada perubahan yang lebih besar? Stephen Lin tersenyum. Menurutnya, ide Tuan Guo agak terlalu sederhana, tetapi dia tidak akan menuangkan air dingin ke Tuan Guo. Dia, Tuan Guo, dan Zheng Bowen semuanya menggunakan ide mereka sendiri. Tidak ada yang berhak mengatakan bahwa metode orang lain itu baik atau buruk, semuanya hanya bisa dilihat dari hasilnya. Kita semua ingin mengubah klan naga. Ini mungkin sulit, tapi kita semua melakukan yang terbaik, kata Guo Lao. Ya, aku melakukan yang terbaik. Stephen Lin menggeliat, lalu berdiri dan berkata, karena aku tidak memiliki kekuatan nyata sekarang, aku tidak perlu sering datang ke markas, kan? Petik 2. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Bagus, aku pergi dulu. Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Guo, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Tuan Guo, naik lift ke bawah, dan berjalan keluar dari gedung markas klan naga. Ketika dia turun, Stephen Lin menghentikan langkahnya. Sekelompok orang muncul di depannya, dipimpin oleh Min Ninger. Bos,
Min Ninger berlari ke Stephen Lin dan melemparkan dirinya ke pelukan Stephen Lin. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu harus pergi bekerja? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Bos, kami di sini untuk mengantarmu pergi. Min Ninger Lihua memandang Stephen Lin dengan hujan dan berkata, bukannya aku tidak akan kembali, aku masih Raja Naga Kehormatan. Kata Stephen Lin. Bos, apapun statusmu, kamu adalah bos kami. Kata Min Ninger. Ya, kamu adalah bos kami. Teriak yang lain. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bekerja dengan Anda selama beberapa waktu. Meskipun saya tidak sering datang ke sini, Anda masih memberi saya kenangan indah. Saya akan selalu mengingat Anda. Jika masih ada orang yang menggertak Departemen Hubungan Masyarakat kami di masa depan, Anda dapat pergi ke Departemen Wang. Anda juga dapat pergi ke kediaman Lin untuk menemukan saya. Pintu kediaman Lin saya selalu terbuka untuk Anda. Kata Stephen Lin, menangkupkan tinjunya ke kerumunan, dan kemudian melambaikan tangan ke mereka. Banyak orang dari departemen lain berdiri di dekat jendela dan melihat Stephen Lin pergi. Ada yang bersorak, ada yang tenang, dan ada yang sedih. Bab 879. Peran Stephen Lin di Departemen Hubungan Masyarakat untuk sementara berakhir, beberapa keluarga senang dan yang lainnya sedih. Di antara mereka, Zhao Zengnan adalah yang paling heboh. Stephen Lin meninggalkan kantor hubungan masyarakat, yang berarti dia tidak akan lagi syuting di mana-mana. Memikirkan Jiang Ming sebelumnya dan Zhou Kai sekarang, Zhao Zengnan merasakan jantung kecil berdetak kencang. Bang bang bang, ada ketukan di pintu kantor Zhao Zengnan. Masuk, teriak Zhao Zengnan. Dengan derit, pintu terbuka, dan seseorang masuk dengan sebuah kotak di tangannya. Bos, ini dari Departemen Hubungan Masyarakat. Dikatakan bahwa itu diserahkan kepada Anda oleh mantan direktur mereka Stephen Lin, kata bawahan itu. Stephen Lin memberikannya kepadaku. Zhao Zengnan sedikit mengernyit, lalu berkata, letakkan di atas meja. Petik 2. Ya, bawahannya mengangguk, meletakkan kotak itu di atas meja, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Zhao Zengnan. Zhao Zengnan berjalan ke meja mengambil kotak itu. Kotak itu masih sangat berat. Apa yang akan dia berikan padaku? Zhao Zengnan sedikit bingung. Dia dan Stephen Lin tidak banyak berhubungan akhir-akhir ini, jadi mengapa dia menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri? Setelah berpikir sejenak, Zhao Zengnan melepas selotip di kotak itu dan membuka kotak itu. Saat isi kotak muncul di depan Zhao Zengnan, pupil mata Zhao Zengnan tiba-tiba menyusut. Ada pistol motor yang sudah dibongkar di dalam kotak, dan selembar kertas diletakkan di sebelah senapan motor. Bukankah ini senapan motor yang diambil Stephen Lin dari Chen Dong terakhir kali? Zhao Zengnan mengambil kertas di sebelah senapan mesin, melihat isi kertas itu, dan kemudian wajahnya berubah. Apa yang tertulis di kertas ini ternyata adalah laporan pemeriksaan senapan motor ini. Laporan pemeriksaan tersebut dengan jelas memperkenalkan asal dan batch senapan motor tersebut. Zhao Zengnan melihat laporan inspeksi untuk waktu yang lama, lalu merobek laporan inspeksi menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke tempat sampah. Apakah kamu menjual bantuanku, atau membalas kebaikan keluarga Chen? Zhao Zengnan berbisik pada dirinya sendiri. Melalui laporan inspeksi ini, kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa senapan motor ini berasal dari Angkatan Bersenjata Naga. Awalnya, senapan motor ini telah dihapus, tetapi muncul di tangan Chen Dong, keluarga Chen. Selama ada pemeriksaan ini lapor, dan jika seseorang dengan energi yang cukup berada di balik dorongan tersebut, fakta bahwa dia menjual senjata baru sebagai senjata lama kepada pihak luar dapat terungkap. Pada saat itu, ajalnya pasti tidak akan jauh lebih baik dari Zhou Kai sebelumnya. Saat ini, Stephen Lin mengirim pistol itu kembali kepadanya, bersama dengan laporan inspeksi, yang jelas berarti dia tidak berniat menggunakan pistol itu untuk membuat keributan. Ini tentu saja merupakan hal yang baik untuk Zhao Zengnan,
Tetapi yang ingin dia ketahui lebih lanjut adalah apakah Stephen Lin mengembalikan senjata itu kepadanya karena hubungannya yang semakin dalam dengan Chen Ping'an, dan menjual bantuannya, atau apakah dia awalnya berencana untuk mengambil senjata ini keluar sebagai bantuan. Setelah berpikir lama, Zhao Zengnan menyingkirkan senapan mesinnya. Tidak peduli apa, aku berutang budi padamu, kata Zhao Zengnan. Di sisi lain, Stephen Lin, yang telah pergi dari markas klan naga, telah menerima telepon dari Wang Yui. Saya sudah meminta seseorang untuk mengirimkan barang-barang itu kepada Direktur Zhao, kata Wang Yui. Terima kasih, Wang Tua, kata Stephen Lin. Sama-sama, kata Wang Yui. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, kamu bisa datang kepadaku, kata Stephen Lin. Yah, kamu juga, kata Wang Yui. Stephen Lin tersenyum dan berkata, jika saya benar-benar memiliki sesuatu yang dapat Anda bantu, saya tidak akan sopan. Itu saja untuk saat ini, ada hal lain yang harus saya lakukan. Petik 2. Setelah menutup telepon, Stephen Lin meletakkan tangannya di bawah kepalanya. Mengembalikan pistol ke Zhao Zengnan secara alami karena hubungannya dengan Chen Ping'an telah membuat kemajuan besar. Dia tidak perlu memikirkan bagaimana Zhao Zengnan mengisi kantongnya sendiri. Itu tidak lebih dari memaksa beberapa senjata baru untuk dibuang dan kemudian menjualnya kembali kepada orang lain. Saya mengacaukan Zhao Zengnan, tetapi Chen Ping'an banyak membantunya nanti. Setelah masalah ini terungkap, keluarga Chen juga akan terlibat, jadi setelah memikirkannya, Stephen Lin mengembalikan pistol itu ke Zhao Zengnan dan menjualnya ke keluarga Chen. Zhao Zengnan memiliki wajahnya sendiri. Bos, kita mau kemana sekarang? Tanya sang supir. Kemana? Itu masalah, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Sejujurnya, selain dari rumah hutan di ibu kota kekaisaran, dia hanya bisa pergi ke markas klan naga. Sekarang, dia telah kehilangan haknya. Posisi sekarang kemana harus pergi jelas merupakan pertanyaan besar. Pergi ke markas Lianfeng Express, kudengar tidak jauh dari sini, kata Stephen Lin. Oke, sopir itu mengangguk dan pergi ke markas Lianfeng Express. Pada saat yang sama, di sisi lain, tidak lama setelah mobil Dongjian melaju keluar dari rumah Lin, sebuah Mercedes-Benz S400 melaju dari pinggir jalan, melaju ke sisi mobil Dongjian dan menurunkan kaca jendela. Orang-orang di dalam Mercedes-Benz melambaikan tangan ke Dongjian. Dongjian sedikit mengernyit, lalu berkata kepada pengemudi, berhenti. Petik 2. Ya, pengemudi menepi dan berhenti, dan Mercedes-Benz S400 juga menepi. Seorang wanita turun dari Mercedes-Benz S400, dan wanita ini adalah Zhao Yuemei. Dia berjalan ke mobil Dongjian sendirian, lalu membungkuk ke jendela mobil dan berkata kepada Dongjian, kebetulan sekali. Petik 2. Apakah kamu menungguku? Tanya Dongjian. Tidak, aku kebetulan melihatmu lewat. Zhao Yuemei menggelengkan kepalanya. Oh, ada apa? Tanya Dongjian. Tidak bisakah aku berbicara denganmu jika aku tidak melakukan apa-apa? Zhao Yuemei menatap Dongjian dengan sedih dan bertanya. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan, kata Dongjian tanpa daya. Aku tahu kamu menyalahkanku di dalam hatimu karena tidak menunggumu, tapi kamu tidak meninggalkanku sepatah kata pun ketika kamu pergi, dan aku tidak tahu kapan kamu akan kembali. Kamu telah pergi selama 7 atau 8 tahun, tidak mungkin bagi saya untuk menunggu 7 atau 8 tahun untuk seseorang yang tidak memiliki janji, kata Zhao Yuemei. Aku tidak menyalahkanmu. Dongjian memandang Zhao Yuemei dan berkata dengan serius, kamu tidak melakukan kesalahan dari awal sampai akhir, hanya saja kita berdua tidak memiliki takdir, bukan kesalahan siapapun. Petik 2. Kalau begitu, kenapa kamu terus menghindariku? Kita tidak bisa menjadi kekasih, tidak bisakah kita berteman? Tanya Zhao Yuemei. Aku tidak menghindarimu. Hanya saja aku punya banyak hal, dan aku tidak bisa membuang terlalu banyak untuk hal lain, Dongjian menjelaskan.
Kamu hanya menghindariku. Zhao Yuemei memandang Dong Jian dengan sedih dan berkata, kami sangat mencintai saat itu, tetapi sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, kamu bahkan tidak ingin melihatku lagi. Karena aku sudah tua. Atau apakah kamu berubah pikiran? Apa gunanya membicarakannya sekarang? Kamu sudah menikah, kata Dong Jian. Aku hanya ingin mengobrol baik denganmu, berbicara tentang apa yang terjadi padamu dan aku selama bertahun-tahun, itu saja, kata Zhao Yuemei. Mari kita bicara lagi jika kita punya waktu, kata Dong Jian. Apa artinya punya waktu? Kapan kamu punya waktu? Tanya Zhao Yuemei. Mungkin. Dong Jian menggelengkan kepalanya. Baru besok malam kita makan bersama dan mengobrol. Kau tahu, aku bukan wanita yang santai, aku sudah menikah sekarang, aku ingin menuruti wanita, jadi aku benar-benar hanya ingin mengobrol denganmu, hanya itu saja. Kata Zhao Yuemei. Aku tidak bebas besok malam, kata Dong Jian. Maka malam lusa. Kamu akan bebas suatu hari nanti, kata Zhao Yuemei. Kenapa repot-repot? Dong Jian menghela nafas. Ini hanya teman biasa yang makan, kenapa kamu tidak bisa berjanji padaku, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kata Zhao Yuemei, matanya perlahan memerah. Oke. Dong Jian berkata tanpa daya, kalau begitu besok malam. Oke, ini kesepakatan. Aku akan mengirimimu pesan ketika saatnya tiba. Zhao Yuemei segera menunjukkan senyum cerah. Ya, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Kata Dong Jian, memberi isyarat kepada pengemudi untuk mengemudi. Sopir itu mengangguk, menyalakan mobil dan pergi. Melihat mobil Dong Jian melaju semakin jauh, Zhao Yuemei mengambil ponselnya dan menelepon. Bu, Dong Jian setuju untuk makan malam denganku. Di sisi lain, di rumah tua keluarga Lin. Tetua, aku baru saja mendapat kabar bahwa Dong Jian menyetujui undangan Zhao Yuemei untuk makan malam bersama besok. Seorang bawahan berjalan ke arah para tetua di aula Qingmu dan membungkuk. Aku masih belum bisa melupakan kekasih lamaku, haha. Li Xuan tertawa. Pada hari Stephen Lin mengambil alih sebagai kepala keluarga, Stephen Lin sangat marah karena Dong Jian membiarkan kekasih lamanya masuk, dan bahkan memberikan posisi kepala pengurus rumah tangga kepada orang kecil seperti Lin Wei. Sekarang Dong Jian masih makan dengan Zhao Yuemei. Ini akan menjadi masalah besar jika Stephen Lin mengetahuinya. Kata Zhao Qing. Kita harus menemukan cara untuk memberitahu Stephen Lin tentang masalah ini, dan yang terbaik adalah bertemu dengannya besok malam, kata Li Xuan. Para tetua di sekitarnya mengangguk, melamun. Saat ini, seorang bawahan berjalan di depan semua orang. Tetua, saya baru saja mendapat kabar bahwa Stephen Lin telah tiba di luar markas Lianfeng Express. Dilaporkan oleh bawahan. Lianfeng Express. Semua orang terkejut. Apakah dia berencana untuk mulai mengambil tindakan? Zhao Qing berkata sambil mencibir. Ayo, semuanya, lihat pertunjukan Stephen Lin. Li Xuan tertawa bercanda. Ayo pergi. Yang lain berdiri bersama, dengan senyum menggoda di wajah satu sama lain. Di sisi lain, ada gedung tinggi besar di suatu tempat di ibu kota kekaisaran. Ada 4 karakter besar di atas gedung tinggi ini, Lianfeng Express. Ini adalah perusahaan pengiriman ekspres terbesar di Longguo, dengan nilai pasar hampir 300 miliar, dan ini seperti kapal induk di seluruh industri. Gedung bertingkat tinggi ini adalah gedung markas perusahaan kurir, dan seluruh gedung setinggi 88 lantai. Ini adalah milik keluarga Lin saya. Stephen Lin berdiri di depan pintu, memandangi gedung tinggi ini dan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Lianfeng Express adalah salah satu properti keluarga Lin, dan keluarga Lin memiliki sekitar 70% sahamnya, dan saham ini semuanya ada di tangan Qian Zhu, sesepuh Qingmu Tang. Bab 880. 5 Tetua Qingmu Hall,
masing-masing tetua mengendalikan properti keluarga Lin. 5 pilar industri keluarga Lin dibagi oleh para tetua ini dengan cara ini. Keluarga Imperial Capital Lin menikmati hak untuk membagi dividen dari 5 industri besar, tetapi kepemilikan industri tersebut telah lama diambil oleh kelima tetua dengan berbagai cara. Satu-satunya cara bagi Stephen Lin untuk menghancurkan King Mutang adalah dengan mengambil kembali kepemilikan 5 industri ini, tetapi kesulitannya tidak kurang dari kesulitan seorang seniman bela diri yang menembus 10 besar pusat kekuatan Dewa Perang. Hari ini adalah pertama kalinya Stephen Lin secara pribadi mengunjungi 5 industri utama keluarga Lin, dan makna yang diwakilinya sangat luas. Stephen Lin berjalan ke gedung markas Lianfeng Express. Di lantai bawah gedung ada aula resepsi besar, tempat pria dan wanita berseragam kerja datang dan pergi. Orang yang berpakaian santai seperti Stephen Lin cukup mencolok di lantai pertama, dan banyak orang melihatnya lagi. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berteriak kaget, "Bukankah ini Lin Patriark?" Lin Patriark. Semua orang memandang Stephen Lin dengan heran. Semua orang tahu bahwa Lianfeng Express milik keluarga Lin, dan pemilik keluarga Lin adalah pemilik Lianfeng Express. Pria yang membuat seruan itu buru-buru berjalan ke Stephen Lin, dan dengan tidak sabar mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Stephen Lin dan berkata, "Patriark Lin ada di sini untuk menyambutmu." "Siapa kamu?" Stephen Lin melihat ke sisi lain ingin tahu dan bertanya, "Saya adalah manajer Departemen Operasi Lianfeng Express. Anda bisa memanggil saya Xiao Chen." "Tuan Lin, apa yang membuat Anda keluar?" "Pelanggan yang langka," pria itu berkata sambil tersenyum. "Aku akan datang dan melihat-lihat. Lagi pula, ini adalah milik keluarga Lin," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Itu pasti, bukankah Lianfeng Express dimiliki oleh keluarga Lin?" Pria bernama Xiao Chen itu mengangguk berulang kali. "Hah?" Mendengar jawaban Xiao Chen, Stephen Lin agak bingung. Lianfeng Express dikatakan dimiliki oleh keluarga Lin, tetapi semua orang tahu bahwa pengendali sebenarnya adalah King Mutang. Sebagai manajer departemen, Xiao Chen tentu saja itu pasti seorang orang dari King Mutang, karena dia adalah orang dari King Mutang. Mengapa dia mengatakan hal seperti itu? "Xiao Chen, bawa aku untuk menemui manajemen Lianfeng Express," kata Stephen Lin. "Oke. Tapi Patriark Lin, ada sesuatu yang harus aku lakukan sekarang, jadi aku tidak bisa membawamu. Aku akan mengatur seseorang untuk membawamu." "Xiao Lin, kemarilah." Xiao Chen menunjuk ke seorang pria muda tidak jauh dan berteriak. Pria muda itu bergegas dan bertanya, "Manajer Chen, ada apa?" "Anda membawa Patriark Lin kami untuk bertemu dengan para pemimpin perusahaan kami, dan Anda harus melayani Patriark kami dengan baik, mengerti?" Xiao Chen berkata dengan keras. Aku tahu." Kobayashi mengangguk berulang kali. "Patriark Lin, aku pergi duluan." Xiao Chen mengangguk pada Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. "Xiao Chen cukup sibuk," kata Stephen Lin. "Ya, masih banyak hal tentang perusahaan. Jadi apa, Patriark Lin, siapa yang ingin kamu lihat dari perusahaan?" tanya Xiao Lin. "Hanya CEO," kata Stephen Lin. "CEO, oke, kalau begitu kamu tunggu di sini sebentar," kata Xiao Lin, berjalan ke meja depan, mengatakan sesuatu kepada orang-orang di meja depan, dan kemudian berjalan ke Stephen Lin dengan sebuah tanda. "Patriark Lin, tolong ikuti aku ke sini," kata Xiao Lin, berjalan ke samping, dan sampai di deretan kursi di sisi kiri aula. "Patriark Lin, duduk di sini dulu dan pegang tanda ini," kata Xiao Lin sambil menyerahkan tanda di tangannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin melihat tanda itu, dan ada tulisan angka 38. "Wang tua," teriak Xiao Lin kepada seseorang di sebelahnya. Seorang pria paruh baya di sebelahnya menoleh dan bertanya, "Ada apa?" "Ini Patriark keluarga Lin. Aku perlu bertemu CEO sebentar lagi, jadi bergabunglah," teriak Xiao Lin. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua memandang Stephen Lin. "Kepala keluarga Lin,
Banyak orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bukankah Lian Feng Express adalah milik keluarga Lin? Mengapa kepala keluarga Lin harus mengantri untuk bertemu dengan CEO perusahaan? Apa-apaan ini? Kenapa langsung mengantri? Tunggu, kata Wang Tua tidak puas. Ini adalah patriark dari keluarga Lin, jadi kamu bisa menyelamatkan muka. Setelah Xiao Lin selesai berbicara, dia menatap Stephen Lin dan berkata dengan senyum lucu, Patriark Lin, aku sudah menjelaskan bahwa Lao Wang adalah pria yang keras kepala. Tapi dia orang yang sangat baik, dan dia akan baik-baik saja sebentar lagi. Itu sudah diatur untukmu, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah selesai berbicara, Xiao Lin menoleh dan pergi tanpa menunggu Stephen Lin membalas. Stephen Lin duduk di kursi, melihat tanda No. 38 di tangannya, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak naik. Menarik, apakah ini yang disebut turun? Stephen Lin bercanda pada dirinya sendiri. Banyak orang di sekitar memandang Stephen Lin dengan ekspresi berbeda. Dari sudut pandang mereka, sangat memalukan dan memalukan bagi patriark keluarga Lin menunggu di sini bersama mereka untuk diwawancarai oleh para pemimpin Lian Feng Express. Stephen Lin duduk cukup baik di kursinya, dan dia tidak bermain dengan ponselnya. Dia meletakkan tangannya sedikit di belakang kursi, menyilangkan kaki dan melihat sekeliling, seolah-olah dia sama sekali tidak keberatan dengan hal-hal yang memalukan. Banyak pria dan wanita berseragam berjalan di depan Stephen Lin. Orang-orang ini sepertinya menganggap Stephen Lin sebagai monyet di kebun binatang. Setiap orang yang melewati Stephen Lin memandang Stephen Lin dengan rasa ingin tahu, seolah-olah bagi mereka bisa sangat jarang untuk melihat seseorang seperti Stephen Lin duduk di ruang tunggu menunggu. Waktu berlalu, dan orang-orang di area resepsionis datang dan pergi, tetapi tidak ada yang menelepon nomor 38. Wang Tua yang mengatur agar Xiaolin melompat ke dalam antrian juga menghilang saat ini. Saya tidak tahu apakah dia pergi bekerja atau pulang kerja. Pada saat ini, pintu lift perusahaan terbuka, dan sekelompok orang bergegas keluar dari lift. Melihat rombongan orang tersebut, banyak orang yang langsung berhenti dan membungkuk hormat kepada mereka. Bahkan di ruang tunggu, beberapa orang berdiri dan memperhatikan orang-orang tersebut. Masing-masing dari orang-orang ini mengenakan setelan yang layak dan memiliki sikap yang luar biasa. Mereka semua adalah eksekutif senior Lian Feng Express, termasuk Li Dingliang, CEO Lian Feng Express. Semua orang bergegas keluar dari lift, lalu berjalan keluar perusahaan, seolah-olah mereka akan menyapa seseorang. Stephen Lin duduk di sana tanpa bergerak menyaksikan sekelompok orang muncul dan menghilang di depannya. Ketika sekelompok orang ini muncul lagi, ada beberapa lelaki tua lagi di kerumunan. Orang-orang tua itu mengenakan pakaian mahal, berjalan dengan dagu terangkat, dan bersikap angkuh. Sekilas Stephen Lin mengenali orang-orang tua itu. Mereka adalah Penatua Agung King Mutang, Zhao King, Penatua kedua Qian Zhu, dan Penatua kelima Li Xuan. Ketiganya masuk ke lobi perusahaan yang dikelilingi oleh sekelompok eksekutif dari Lian Feng Express. Mata Li Xuan dengan cepat menyapu aula, dan akhirnya jatuh pada Stephen Lin. Bukankah ini Patriark Lin? Li Xuan berkata sambil tersenyum. Stephen Lin melirik Li Xuan dengan acuh tak acuh, tetapi tidak berbicara. Li Xuan, yang tidak mendapat jawaban, tampak tidak puas dengan status quo. Dengan tangan di belakang, dia berjalan perlahan ke Stephen Lin di bawah bintang-bintang. Patriark Lin ada di sini untuk memeriksa propertinya. Li Xuan bertanya. Apakah tidak mungkin? Stephen Lin bertanya. Ya, tentu saja, tapi kenapa kamu duduk di sini saat memeriksa pekerjaan? Li Xuan bertanya sambil tersenyum. Dingliang, Patriark Lin ada di sini, bagaimana kamu bisa membiarkan seseorang melakukan ini? Apa yang kamu bicarakan? Mereka yang tidak tahu mengira kamu sedang menggertak. Qian Zhu mengerutkan kening dan berkata kepada Li Dingliang di sampingnya. Tuan Qian, ini adalah aturan perusahaan. Jika Anda ingin bertemu dengan saya,
Anda harus membuat janji terlebih dahulu, jika tidak, beberapa orang yang meragukan akan dengan mudah menyelinap masuk. Li Dingliang berkata dengan serius. Orang yang meragukan. Bagaimana Patriark Lin kita bisa menjadi orang yang meragukan? Kamu tidak memikirkan apa yang kamu katakan, kata Li Xuan sambil tersenyum. Patriark Lin jelas bukan orang yang meragukan, tapi aturan adalah aturan. Patriark Lin, aku tidak menargetkanmu, tapi aturan dan peraturan perusahaan seperti ini, dan aku tidak bisa menahannya. Aku akan segera menyelesaikan pertemuan dengan orang lain mungkin, dan kemudian aku bisa melihatmu. Li Dingliang memandang Stephen Lin dan berkata, "Jangan khawatir, luangkan waktumu, ada banyak waktu," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Karena Patriark Lin punya banyak waktu, kamu bisa terus menunggu di sini, dan kita akan naik dan minum teh dengan Dingliang." Qian Zhu berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, semua orang berbalik dan berjalan menuju lift, dan menghilang di depan Stephen Lin setelah beberapa saat. Stephen Lin duduk di kursinya dengan senyum lucu di bibirnya. Orang-orang di sebelahnya menggelengkan kepala satu demi satu, sungguh menyedihkan bahwa patriark keluarga Lin telah melakukan ini. Namun, semua orang juga menganggap ini normal, karena Lian Feng Express ada di tangan para tetua King Mutang. Kepala keluarga Lin tidak memiliki wewenang untuk mengelola Lian Feng Express, dan wajar jika Lian Feng Express tidak peduli padanya. Anda mengatakan Anda adalah Raja Naga. Maaf, kata Raja Naga, benar-benar tidak berguna di kalangan bisnis. Tentu saja, jika Stephen Lin pergi ke perusahaan lain, mereka masih akan memberinya. Wajah Raja Naga. Tetapi siapa yang membuat Stephen Lin berasal dari properti keluarga Lin yang dikendalikan oleh King Mutang? Di sini, tidak ada yang akan memberinya wajah. Perjalanan Stephen Lin ke markas besar Lian Feng Express, di mata banyak orang, sangat memalukan. Lian Feng Express, di kantor CEO di lantai paling atas. Beberapa tetua King Mu Hall duduk di sofa, dan Li Dingliang duduk di samping untuk menemani mereka. Stephen Lin ini, dia menganggap dirinya terlalu serius. Dia benar-benar berpikir bahwa memenangkan kita pada upacara suksesi akan benar-benar mengubah situasi. Apa? Li Xuan mendengus dingin. Sayang sekali mempermalukannya kali ini, kata Qian Zhu. Dia ingin membuktikan dirinya terlalu banyak. Dia pikir dia bisa datang dan membuat masalah di properti keluarga Lin karena dia adalah kepala keluarga Lin. Namun, setelah bertahun-tahun, properti ini sudah menjadi milik kita. Dia telah gelar kepala keluarga Lin sia-sia. Seseorang yang ditakdirkan untuk tidak dapat melakukan apapun, kata Zhao Qing dengan wajah dingin. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju. Di mata mereka, Stephen Lin tidak lebih dari seseorang dengan gelar patriark, tidak lebih. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.